Baiklah, kita akan mulai membaca Kekawin Sutosomo. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Kekawin Sutosomo dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14, yaitu pada masa kejayaan Majapahit. Kemudian Kekawin Sutosomo ini sangat banyak menginspirasi para pembacanya. Adapun tembang dan pemberian pemaknaan pada pembacaan teks Kekawin Sutosomo ini dengan keterbatasan pengetahuan Titiang, mohon untuk sangat dimaklumi dan ditambahkan apabila ada kekeliruan. Baiklah, Titiang akan coba mulai. Sri Bajrat Nyana Sunyat Maka Paramasirani Andirengrat Wisese. Pada bagian terawal yang oleh beberapa sumber menyebutkan bahwa Kekawin ini dikarang oleh Empu Tantular atau disusun oleh Empu Tantular, beliau dalam bait pertamanya menyebutkan Sri Bajrat Nyana. Sangyang Buddha atau Buddha disebut dengan Sri Bajrat Nyana di sini. Kemudian interpretasi Titiang adalah Sri Bajrat Nyana itu berkaitan dengan Wajrayana yang kemungkinan berkaitan dengan Buddha, dengan aliran Mahayana. Kemudian Sri Bajrat Nyana Sunyat Maka Paramasira, beliau Sri Bajrat Nyana atau Sangyang Buddha ini, beliau yang berwujud sunya atau keheningan, beliau yang sangat utama, Nindya Ringrat Wisese. Nindya ini menurut Titiang seperti itu dekat dengan kata nindehin dalam bahasa Bali atau sutindeh yang artinya membela atau memihak. Apabila benar Kekawin ini beraliran Mahayana, dan menurut beberapa yang Titiang baca, apabila benar bahwa Mahayana itu tujuannya adalah sebagai bodhisatwa atau calon Buddha yang bertujuan untuk menyelamatkan semua makhluk, berarti Nindya Ringrat Wisese ini Sangyang Bajrat Nyana atau Sangyang Buddha ini dengan begitu rahasianya beliau sangat mengasihi dunia. Demikianlah yang Titiang berikan makna pada lantunan teks pertama yang ditulis oleh Empu Tantular. Mohon maaf. Lila suada Pratiasteng Hradaya Jaya Jaya Angkana Maha Swarga Loka. Lila ini berarti sentosa, tidak hanya berarti senang. Lila juga berarti kebebasan atau ketentraman. Suda berarti bersih atau suci. Kemudian Pratisteng Hradaya, Pratista itu bisa merujuk pada sebuah makna yang berarti penyucian, dan Pratista itu bisa berarti tempat suci, kediaman dari dewata. Dalam teks ini disebut Pratisteng Hradaya. Apabila Pratista atau Pratisteng ini merujuk kepada tempat suci, kediaman dari dewata, maka Sangyang Buddha itu yang telah bersifat bebas itu berstana dalam Hradaya atau lubuk hati setiap manusia. Jaya jayangkan maha swarga loka.
Jaya itu artinya adalah kemerdekaan. Merdeka yang dimaksud adalah suatu yang bersifat kebebasan, yaitu bebas dari segala kemelut dari indria dan nafsu dari manusia. Buddha yang berarti kesadaran, yaitu bebas dari segala kemelut indria. Kacatreng sarireng nguripi sahanani ngebor buah perakirane. Beliau berstana di setiap diri manusia dan memberi kehidupan kepada ketiga dunia berbuah suah. Dan Titiang mengartikan di sini alam bawah, tengah, dan alam atas, yaitu alam buta, kemudian alam manusia, dan alam dewata. Dan ini sangat berkaitan dengan Buddha yang mengasihi semua makhluk dan berusaha untuk membebaskan keterikatan semua makhluk yang terlahir di dunia. Saksa candra rakapurnat buddha Ria wijilirana sangkering bodha cita. Beliau yang bagaikan matahari dan rembulan. Matahari yang terbit itu sebagai simbol dari kesadaran pikiran manusia, dan bulan itu merupakan bulan purna. Purna berarti bulat penuh. Bulat penuh itu merupakan simbol dari windu atau kesempurnaan, dan bulan juga simbol dari kesejukan. Beliau Sangyang Buddha yang bagaikan matahari dan rembulan itu sangat menakjubkan pada saat beliau lahir dari bodhicitta. Bodhicitta itu adalah benih-benih Buddha yang ada pada setiap manusia. Demikian bait pertama yang ditulis oleh Empu Tantular. Kita lanjutkan. Siang khayan siadayo agia suara wakasir ngasat miolawan batar. Ringkasnya, kepada beliau para wiku atau yang mendalami rohani yang telah dapat bertemu dengan kejernihan para dewata, sarwat nyumurati suwania gana lalitin ucap muastining Beliau sebagai sumber dari segala pengetahuan yang sangat rahasia, yang memenuhi semua yang besar dan kecil berkaitan dengan diri dan semesta yang sangat besar ini, sebagai intisari dari segala filsafat. Sang sipta napet ulia kering ati sire sekunging yoga lawan samadhi. Ringkasnya, beliau yang ada berstana dalam hati semua makhluk ini patutlah diikat
dengan laku yoga atau semadi. Biak telwir berante ciat rasa riwariwani ngeni ramala cian tirup. Sudah tentu dengan keterbatasan yang disebut dengan wimuda dalam bahasa Jawa kuno atau kebodohan, sangat susah sekali membayangkan beliau yang berwujud sangat rahasia. Nah ya kanamang kanang santikin nyopi tutur sang huasidayogi. Demikianlah nasihat atau ajaran atau filsafat dari beliau yang menekuni kerohanian. Segala tutur, filsafat, segala ajarannya itulah yang perlu diteladani. Pujan ring jenan suada pariamit saranani yang miket langwan. Beliaulah Sang Yang Buddha yang jernih dan suci itulah sebagai sarana dari Empu Tantular pada saat beliau menyusun karya sastra Kekawin Sutosomo ini. Duara nangwang ada kawiyang yadung iwang apantan weruh yang sastra mater. Ada kerentahan hati yang beliau tuangkan dalam kata-kata pada pembukaan beliau, yaitu sudah tentu sangat jauh rasanya beliau dapat berhasil menyusun Kekawin ini. Beliau ungkapkan demikian. Yang keawaran dening ambak raganing amanah sang kawira Josobia. Namun sangatlah berkecil hati rasanya apabila dibandingkan dengan para kawi atau para pengarang hebat lainnya. Demikianlah pembukaan dari Empu Tantular dalam teks Kekawin Sutosomo.